Setelah tahun 2026, sesuatu terasa berbeda sejak pagi pertama yang seharusnya berjalan biasa. Langit masih biru, jalanan tetap dipenuhi kendaraan, namun ada kesunyian aneh yang menyusup di sela hiruk-pikuk. Bukan sunyi tanpa suara, melainkan sunyi yang lahir dari perasaan tak terucap. Banyak orang merasakannya, tetapi tak satu pun yakin bagaimana menjelaskannya. Percakapan di warung kopi tak lagi seramai dulu. Topik ringan cepat bergeser menjadi bisikan tentang masa depan. Bukan gosip, bukan pula keluhan terbuka, melainkan tanda bahwa ada beban baru yang dipikul bersama. Seolah rakyat sedang menunggu sesuatu terjadi, meski tak tahu apa bentuknya. Berita terus mengalir di layar gawai, namun judul-judul besar tak lagi mampu menenangkan. Kata stabil masih sering disebut, tetapi maknanya terasa hampa. Di balik angka-angka dan pernyataan resmi, tersimpan kegelisahan yang perlahan tumbuh seperti bayangan panjang menjelang senja. Nama Gibran Rakabuming Raka kerap muncul dalam obrolan itu. Bukan sebagai pujian berlebihan, bukan pula sebagai sasaran amarah, melainkan sebagai titik fokus dari banyak harapan yang belum menemukan jawabannya. Sosoknya dibicarakan dengan nada campur aduk, antara percaya, ragu, dan menunggu. Di sudut kota, seorang pedagang menatap lalu lintas sambil berpikir tentang hari esok. Di desa, seorang petani menghitung musim dengan kecemasan yang tak biasa. Perasaan itu merata, melintasi kelas dan jarak, membentuk benang halus yang menghubungkan banyak nasib. Ada yang menyebut ini sekadar fase. Ada pula yang yakin ini awal dari perubahan besar. Namun sebagian besar memilih diam, sebab diam terasa lebih aman daripada salah bicara. Ketegangan tak terlihat, tetapi terasa menekan dada, seperti udara lembab sebelum hujan turun. Ramalan lama yang pernah dianggap sensasi mulai kembali diperbincangkan. Bukan karena dipercaya sepenuhnya, melainkan karena beberapa potongannya terasa terlalu dekat dengan kenyataan. Tentang satu masa ketika arah bangsa diuji bukan oleh guncangan keras, tetapi oleh rasa lelah yang berkepanjangan. Gibran, dalam bayangan banyak orang, kini berdiri di persimpangan yang rumit. Setiap langkahnya disorot, setiap keputusan ditimbang oleh jutaan pasang mata. Ia bukan hanya pemimpin muda, melainkan simbol dari kelanjutan dan perubahan yang bertabrakan dalam waktu bersamaan. Rakyat belum menuntut jawaban besar. Mereka hanya ingin kepastian bahwa suara mereka masih didengar, bahwa harapan tidak sekadar dijadikan slogan. Keinginan sederhana itu justru membuat suasana terasa rapuh, karena ketulusan seringkali lebih berat dari tuntutan keras. Dan di titik inilah cerita dimulai. Bukan dengan ledakan peristiwa, melainkan dengan tanda tanya yang menggantung di benak banyak orang. Sebuah pertanyaan sunyi tentang kemana bangsa ini akan melangkah, dan siapa yang benar-benar siap memikul akibatnya. Malam-malam setelah kegelisahan itu terasa semakin panjang. Lampu-lampu kota menyala seperti biasa, tetapi sinarnya seolah tak mampu mengusir rasa berat yang menggantung di udara. Di ruang-ruang tertutup, para pengamat mulai menghubungkan titik-titik kecil yang sebelumnya dianggap tak berarti. Semua bermuara pada satu kesimpulan sementara, bangsa ini sedang memasuki fase yang tak bisa dihadapi dengan cara lama. Ingatan publik perlahan kembali pada ucapan-ucapan yang dulu hanya lewat di potongan video singkat. Nama Hart Gumai kembali disebut, bukan dengan tawa meremehkan, melainkan dengan nada penasaran. Ramalannya tentang perubahan pasca 2026 kini dibaca ulang, dicari maknanya, ditimbang relevansinya dengan keadaan yang sedang berlangsung. Yang membuat cerita ini semakin tegang bukanlah isi ramalan itu sendiri, melainkan kecocokannya dengan perasaan banyak orang. Ia tak bicara soal runtuhnya negara atau kekacauan terbuka, melainkan tentang tekanan batin yang terus menumpuk. Tentang harapan besar yang justru menjadi beban, karena terlalu lama dipikul tanpa kejelasan hasil. Di lingkungan pemerintahan, suasana juga berubah. Pertemuan berlangsung lebih tertutup, bahasa tubuh lebih kaku, senyum lebih jarang terlihat tulus. Keputusan-keputusan kecil terasa lebih berat dari sebelumnya, sebab dampaknya tak lagi bisa diprediksi dengan hitungan biasa. Gibran berada di pusat pusaran itu. Dalam cerita ini, ia digambarkan sering menatap layar tanpa benar-benar membaca. Data dan laporan berserakan, namun yang mengusik pikirannya justru hal-hal yang tak tercantum dalam dokumen, perasaan rakyat, nada percakapan, dan diam yang makin sering muncul. Di luar lingkar kekuasaan, masyarakat mulai menunjukkan perubahan sikap. Mereka tidak gegabah,
tidak pula meledak-ledak. Ada jeda sebelum berkomentar, ada kehati-hatian dalam menilai. Seolah semua sedang menunggu satu sinyal yang bisa mengubah arah perasaan kolektif. Media sosial menjadi cermin paling jujur. Unggahan tak lagi penuh pujian kosong, tetapi juga belum berubah menjadi kemarahan terbuka. Di antara baris-baris pendek itu, terselip kekecewaan yang halus, namun konsisten. Dan justru konsistensi itulah yang membuatnya terasa mengkhawatirkan. Ramalan Hart Gumei menyebut fase ini sebagai masa pengujian aura. Bukan soal kekuatan politik, melainkan daya tahan emosional. Siapapun yang berada di posisi puncak akan diuji bukan oleh lawan, tetapi oleh ekspektasi yang tak pernah tidur. Sebagian orang mulai bertanya-tanya, apakah bangsa ini sedang disiapkan untuk pelajaran besar? Bahwa kemajuan tak selalu hadir dengan sorak-sorai, melainkan lewat fase sunyi yang memaksa semua pihak bercermin. Pertanyaan itu beredar tanpa jawaban, tetapi terus hidup. Gibran, dalam bayangan publik, tak lagi sekadar figur muda penuh potensi. Ia kini dilihat sebagai simpul dari banyak perasaan yang bertabrakan. Harapan lama, tuntutan baru, dan bayang-bayang masa lalu bertemu dalam satu sosok yang tak bisa menghindar. Tekanan nasional terasa seperti arus bawah laut. Permukaannya tenang, tetapi tarikannya kuat. Banyak yang tak sadar sedang terbawa, hingga akhirnya merasa lelah tanpa tahu sebabnya. Inilah yang membuat suasana semakin rawan, karena kelelahan seringkali melahirkan keputusan tak terduga. Pagi-pagi berikutnya datang tanpa pengumuman, namun membawa rasa yang berbeda. Orang-orang menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi ada jarak halus antara tindakan dan keyakinan. Senyum tetap terpasang, meski pikiran melayang pada pertanyaan yang belum menemukan bentuknya. Seakan negeri ini bergerak, namun jiwanya tertinggal beberapa langkah di belakang. Di kantor-kantor pemerintahan, kalender dipenuhi agenda, tetapi setiap pertemuan terasa lebih padat dari sebelumnya. Bukan karena jumlah persoalan bertambah, melainkan karena bobotnya kian menekan. Setiap kalimat dipilih dengan hati-hati, sebab satu kesalahan kecil bisa memicu tafsir yang meluas kemana-mana. Sorotan publik semakin tajam, meski tak selalu disuarakan keras. Banyak yang memilih mengamati, mencatat, lalu menyimpan kesimpulan sendiri. Sikap ini membuat suasana semakin tegang, karena diam kolektif seringkali lebih menakutkan daripada kritik terbuka. Ketidakpastian pun menemukan ruang untuk tumbuh. Gibran digambarkan semakin sering berada dalam keheningan. Dalam cerita ini, ia menyadari bahwa jabatan tak selalu memberi jarak dari perasaan rakyat. Justru sebaliknya, setiap denyut kegelisahan terasa seperti gema yang kembali kepadanya. Tanggung jawab itu tak lagi bersifat simbolis, melainkan personal. Perubahan aura nasional mulai terasa dalam hal-hal kecil. Cara orang menyapa menjadi lebih singkat, candaan politik terdengar kaku, bahkan optimisme disampaikan dengan nada bertanya. Semua seperti menunggu satu kejadian yang bisa menggeser suasana, entah ke arah terang atau sebaliknya. Narasi tentang tekanan mulai muncul dari berbagai sudut. Akademisi berbicara tentang fase transisi psikologis bangsa, tokoh masyarakat menyebutnya sebagai masa pendewasaan, sementara rakyat biasa hanya menyebutnya sebagai capek. Meski berbeda istilah, intinya sama, ada beban yang belum dilepaskan. Media memainkan peran penting dalam bab ini. Setiap judul ditafsirkan berlapis-lapis, setiap potongan pernyataan dipelototi. Tidak ada lagi ruang aman bagi kesalahan kecil, karena publik membaca bukan hanya kata, tetapi juga jeda dan ekspresi. Dalam ramalan yang kembali dibicarakan, fase ini disebut sebagai masa penumpukan energi. Energi yang tak selalu negatif, tetapi berbahaya jika diabaikan. Ia bisa menjadi dorongan perubahan, atau berubah menjadi kekecewaan yang meluas jika tak direspons dengan bijak. Di sisi lain, muncul harapan samar bahwa tekanan ini akan melahirkan kejernihan. Bahwa bangsa yang lelah akan belajar memilih dengan lebih dewasa. Harapan itu tipis, namun cukup untuk menjaga banyak orang tetap bertahan dalam kesabaran. Gibran dihadapkan pada dilema yang tak tertulis. Bergerak terlalu cepat berisiko disalahpahami, bergerak terlalu lambat bisa dianggap menghindar. Setiap opsi memiliki konsekuensi emosional, dan tak satu pun menawarkan kenyamanan. Rakyat mulai menyadari bahwa perubahan bukan lagi soal janji baru, melainkan tentang keberanian menghadapi kenyataan. Kesadaran ini menyebar pelan, seperti cahaya redup yang belum cukup terang, tetapi cukup untuk menunjukkan arah.
Hari-hari berlalu dengan rasa menunggu yang makin nyata. Bukan penantian akan satu peristiwa besar, melainkan penantian akan kejelasan arah. Rakyat mulai membaca situasi bukan dari pidato resmi, tetapi dari nada kebijakan, dari keberanian mengambil risiko, dari kesediaan mendengar suara yang selama ini berada di pinggir. Di ruang-ruang publik, diskusi berubah menjadi lebih reflektif. Orang-orang tak lagi sekadar bertanya siapa yang salah, melainkan apa yang bisa diselamatkan. Ada pergeseran cara berpikir yang pelan namun signifikan, seolah bangsa ini mulai menimbang ulang ekspektasinya sendiri. Harapan tetap ada, tetapi tak lagi naif. Kekecewaan muncul bukan sebagai luapan emosi, melainkan sebagai kesadaran dingin. Banyak yang merasa telah memberi waktu cukup lama, memberi kepercayaan secukupnya, dan kini menunggu bukti yang lebih nyata. Perasaan ini tidak riuh, justru itulah yang membuatnya kuat. Gibran, dalam alur cerita ini, semakin sering disebut bukan karena pernyataan keras, tetapi karena keheningannya. Diamnya ditafsirkan beragam, ada yang menganggapnya kehati-hatian, ada pula yang melihatnya sebagai beban yang terlalu berat. Di tengah tafsir itu, posisinya kian kompleks. Beberapa keputusan mulai diambil, meski tak semuanya disambut hangat. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Terlalu condong ke satu sisi akan mengundang kecurigaan, sementara netralitas dianggap sebagai kebuntuan. Situasi ini memperlihatkan betapa sempitnya ruang gerak ketika ekspektasi terlalu tinggi. Di akar rumput, cerita-cerita kecil bermunculan. Seorang pekerja yang menunda mimpinya, seorang pemuda yang mulai mempertanyakan masa depan, seorang orang tua yang berharap stabilitas tak sekadar slogan. Potongan-potongan ini membentuk gambaran besar tentang emosi kolektif yang sedang berproses. Media kembali memainkan perannya sebagai penguat suasana. Bukan dengan provokasi terang-terangan, melainkan dengan pilihan narasi. Kata-kata seperti ujian, tekanan, dan titik balik semakin sering muncul, menandakan bahwa fase ini tak bisa lagi dianggap sementara. Ramalan Hart Gumay kembali disebut dalam konteks yang berbeda, bukan lagi sebagai prediksi mistis, tetapi sebagai metafora tentang siklus. Bahwa setiap pemimpin akan tiba pada momen ketika harapan rakyat berubah menjadi tuntutan kedewasaan. Dan momen itu jarang datang dengan lembut. Gibran digambarkan mulai menyadari satu hal penting, rakyat tak selalu menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran arah. Mereka ingin tahu kemana bangsa ini dibawa, meski jalannya berat. Ketidakpastianlah yang paling melelahkan, bukan kesulitan itu sendiri. Di balik tekanan, ada peluang yang mengintip. Kesempatan untuk merumuskan ulang hubungan antara kekuasaan dan kepercayaan. Namun peluang ini rapuh, mudah hilang jika salah dikelola. Setiap detik yang terlewat tanpa kejelasan mempersempit ruang tersebut. Suasana nasional terasa seperti napas yang ditahan terlalu lama. Tidak sesak, tetapi mendesak. Banyak yang merasa bahwa satu momen kecil saja bisa memicu perubahan besar, entah menuju perbaikan atau keguncangan yang lebih dalam. Suatu sore, tanpa aba-aba, suasana nasional seperti bergeser setengah langkah ke depan. Tidak ada pengumuman darurat, tidak pula kejadian dramatis yang memecah layar televisi. Namun banyak orang merasakannya bersamaan, seolah ada dinding batin yang runtuh pelan-pelan. Emosi yang lama tertahan mulai mencari jalan keluar. Rakyat tidak turun ke jalan dengan amarah membara. Yang terjadi justru sebaliknya, kejujuran muncul tanpa teriakan. Percakapan menjadi lebih terbuka, tulisan-tulisan bernada reflektif bermunculan, dan kritik disampaikan dengan bahasa yang matang namun tajam. Inilah yang mengejutkan banyak pihak, ketika kemarahan tidak lagi tampil kasar, melainkan tenang dan terarah. Di berbagai sudut negeri, rasa kecewa akhirnya menemukan bentuk. Bukan dalam hujatan, tetapi dalam pertanyaan yang sulit dihindari. Mengapa jarak terasa semakin lebar? Mengapa harapan harus terus ditunda? Pertanyaan-pertanyaan ini bergulir tanpa pemimpin tunggal, namun kekuatannya justru terletak pada kebersamaan. Guncangan emosional ini menjalar cepat. Mereka yang selama ini diam mulai bersuara, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memastikan bahwa suara mereka masih memiliki tempat. Ketika orang-orang yang biasanya memilih sabar mulai bicara, situasi tak lagi bisa dianggap biasa. Gibran berada tepat di tengah pusaran itu. Dalam cerita ini, ia merasakan tekanan bukan dari serangan terbuka, melainkan dari ekspektasi yang berubah wujud.
Sorot mata rakyat kini tidak lagi meminta janji, melainkan kejelasan sikap. Beban itu terasa lebih berat dari kritik keras manapun. Lingkaran kekuasaan menyadari bahwa ini bukan gelombang sesaat. Tidak ada satu isu tunggal yang bisa dipadamkan dengan klarifikasi singkat. Yang bergeser adalah suasana batin kolektif, dan itu menuntut respons yang lebih dalam dari sekadar strategi komunikasi. Ramalan yang dulu dibicarakan setengah bercanda kini terasa relevan dalam cara yang tak terduga. Hart Gumay menyebut momen ini sebagai guncangan jiwa nasional, saat rakyat terkejut oleh perasaan mereka sendiri. Bukan karena benci, melainkan karena lelah menunggu arah yang pasti. Media mencoba menangkap denyut perubahan itu, namun sering tertinggal satu langkah. Sebab yang bergerak bukan hanya opini, melainkan kesadaran. Judul-judul berita terasa kering dibandingkan percakapan nyata yang terjadi di ruang-ruang kecil, di meja makan, di perjalanan pulang. Di tengah semua itu, muncul rasa saling memahami yang aneh. Rakyat menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam kegelisahan. Kesadaran kolektif ini memperkuat dampak emosionalnya, menjadikannya lebih dari sekadar keluhan individu. Gibran digambarkan menghadapi malam yang panjang. Bukan karena rapat tanpa henti, melainkan karena pikiran yang sulit diam. Ia memahami bahwa fase ini tak bisa dihadapi dengan penghindaran. Setiap pilihan akan membentuk persepsi, dan setiap keterlambatan akan dibaca sebagai sikap. Suasana nasional kini berada pada titik rapuh namun jujur. Tidak ada kepastian apakah guncangan ini akan mereda atau menguat. Yang jelas, rakyat telah melampaui fase menunggu diam-diam. Mereka telah tiba pada keberanian untuk merasa dan mengakui perasaan itu. Fase berikutnya dimulai dengan keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan keheningan menunggu, melainkan keheningan setelah kesadaran muncul. Rakyat telah menyampaikan perasaan, dan kini bola berada di tangan mereka yang memegang arah. Suasana ini terasa lebih jujur, sekaligus lebih menegangkan. Di pusat kekuasaan, waktu seakan berjalan lebih cepat. Setiap jam terasa bernilai, setiap keputusan membawa gema yang panjang. Tidak ada lagi ruang untuk basa-basi, sebab publik membaca makna di balik tindakan, bukan sekadar mendengar kata-kata yang diucapkan. Gibran digambarkan mulai memahami bahwa tekanan ini tidak bisa dilawan, hanya bisa dihadapi. Ia menyadari bahwa kepemimpinan bukan tentang menjaga citra tetap utuh, melainkan tentang berani membiarkan diri diuji. Pemahaman itu datang bersama rasa sepi yang hanya dikenal oleh mereka yang berada di posisi puncak. Beberapa langkah awal mulai terlihat. Tidak semua besar, tidak pula semuanya memuaskan. Namun ada perbedaan yang terasa, arah mulai disebutkan, meski risikonya disadari bersama. Rakyat menangkap sinyal ini dengan hati-hati, belum percaya sepenuhnya, tetapi tak lagi menutup diri. Di akar masyarakat, respons beragam. Ada yang memilih memberi waktu, ada yang tetap skeptis, ada pula yang mulai berharap kembali. Perbedaan sikap ini tidak memecah, justru menunjukkan kedewasaan baru. Bangsa ini belajar bahwa sepakat dalam tujuan tidak selalu berarti seragam dalam penilaian. Media mencoba mengikuti perubahan ritme. Narasi perlahan bergeser dari spekulasi menuju evaluasi. Publik tidak lagi terpancing oleh drama singkat, melainkan menunggu konsistensi. Ini menjadi ujian lanjutan, sebab konsistensi jauh lebih sulit dipertahankan daripada gebrakan awal. Dalam bayangan ramalan, fase ini disebut sebagai pintu sempit. Siapapun yang melaluinya harus meninggalkan beban lama. Ego, warisan konflik, dan kebiasaan defensif tak lagi relevan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk jujur tentang batas dan kemampuan. Gibran digambarkan berada di persimpangan batin. Ia tak lagi bisa bersandar pada simbol atau nama besar. Yang diuji kini adalah pilihan-pilihannya sendiri. Setiap langkah membentuk jarak atau kedekatan baru dengan rakyat, dan jarak itulah yang akan diingat paling lama. Tekanan nasional belum menghilang, namun bentuknya berubah. Dari desakan emosional menjadi tuntutan kedewasaan bersama. Rakyat tidak meminta keajaiban, hanya kesinambungan antara kata dan laku. Permintaan sederhana ini justru menjadi standar tertinggi. Di tengah proses itu, muncul kesadaran kolektif bahwa perubahan bukan milik satu orang. Kepemimpinan diuji, tetapi rakyat juga bercermin. Apakah mereka siap mengawal, mengkritik dengan adil, dan memberi ruang bagi proses yang tak selalu mulus? Suasana negeri kini seperti fajar yang belum sepenuhnya terang. Gelap sudah mulai surut, tetapi cahaya belum utuh.
Setiap gerak kecil terlihat jelas, setiap kesalahan mudah terbaca. Ini masa yang rawan, namun juga penuh peluang. Waktu terasa berjalan lebih lambat, meski kalender terus berganti. Setiap hari membawa konsekuensi dari keputusan yang telah diambil, sekecil apapun itu. Publik tidak lagi menunggu gebrakan, mereka menunggu keberlanjutan. Dan justru di sanalah ujian terberat bermula. Gibran digambarkan menghadapi fase paling sunyi dalam perjalanannya. Sorotan masih ada, tekanan belum hilang, tetapi euforia telah benar-benar menjauh. Yang tersisa, hanyalah tanggung jawab mentah, tanpa lapisan romantisme kekuasaan. Pada titik ini, tak ada lagi tempat bersembunyi di balik narasi besar. Di ruang-ruang diskusi, nada pembicaraan berubah. Para pendukung lama mulai bersikap lebih kritis, sementara para pengamat keras justru mulai memberi ruang apresiasi kecil. Pergeseran ini halus, namun penting. Ia menandakan bahwa penilaian publik mulai beranjak dari emosi menuju penilaian atas konsistensi. Rakyat belajar membaca tanda-tanda yang lebih dalam. Mereka memperhatikan siapa yang dilibatkan, siapa yang disingkirkan, dan bagaimana keputusan diambil saat situasi tak menguntungkan. Detail-detail ini menjadi bahasa baru yang lebih dipercaya daripada pidato panjang. Dalam ramalan yang kerap disebut, fase ini adalah masa pengelupasan. Saat seorang pemimpin ditinggalkan oleh bayang-bayang lama dan dipaksa berdiri sebagai dirinya sendiri. Beban masa lalu tak lagi bisa dijadikan alasan, begitu pula janji masa depan tak lagi cukup sebagai penghibur. Tekanan emosional nasional mulai menemukan bentuk yang lebih stabil. Tidak lagi bergejolak, tetapi padat. Seperti air yang mengalir tenang namun dalam. Kesalahan kecil bisa menciptakan riak panjang, sementara ketepatan langkah memberi efek menenangkan yang luas. Gibran mulai menyadari bahwa keberanian terbesar bukanlah mengambil keputusan ekstrim, melainkan menjaga arah saat godaan untuk menyimpang datang dari berbagai sisi. Godaan itu hadir dalam bentuk jalan pintas, kompromi samar, dan bisikan aman yang menjanjikan ketenangan sesaat. Di tengah semua itu, rakyat menunjukkan kedewasaan yang tak terduga. Kritik tetap ada, namun disertai kesadaran bahwa perubahan membutuhkan waktu. Ini bukan pembiaran, melainkan pengawasan yang lebih tajam dan terukur. Sikap ini justru membuat tekanan terasa lebih serius. Media pun tak lagi menjadi panggung utama. Percakapan nyata bergeser ke ruang-ruang kecil, ke diskusi sederhana yang tak terekam kamera. Di sanalah opini dibentuk dengan lebih jujur, tanpa dorongan viral atau sensasi sesaat. Ada momen-momen ketika kesalahan hampir terjadi. Ketika keputusan nyaris tergelincir oleh kepentingan sempit. Namun justru pada saat-saat itulah arah diuji. Apakah akan kembali pada pola lama, atau bertahan pada jalan yang telah dipilih meski terasa berat? Suasana nasional kini berada dalam keseimbangan rapuh. Harapan dan kewaspadaan berjalan berdampingan. Tidak saling meniadakan, tetapi saling mengawasi. Inilah kondisi yang menentukan apakah kepercayaan bisa tumbuh perlahan, atau kembali runtuh tanpa suara.